Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi dengan saya Lailatul Madanana dengan NIM 950123087, mahasiswi dari program studi perbankan syariah di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Pada kali ini kita akan membahas topik yang sangat penting dalam ekonomi makro, yaitu kebijakan fiskal dalam perspektif Islam. Materi ini disusun untuk memperdalam pemahaman kita tentang bagaimana Islam ini mengatur pengelolaan keuangan negara. Jadi, kebijakan fiskal adalah salah satu instrumen kunci pemerintah untuk menjaga stabilitas dan pertumbuhan ekonomi. Jika dalam sistem konvensional fokusnya adalah pengaturan pajak dan belanja negara, maka dalam Islam kebijakan fiskal ini memiliki dimensi yang lebih luas. Tujuannya tidak hanya efisiensi ekonomi, tapi juga penegakan keadilan sosial, pemerataan distribusi kekayaan, dan penghapusan kemiskinan, semua yang melalui mekanisme sesuai syariah. Nah, apa itu kebijakan fiskal? Secara sederhana, kebijakan fiskal adalah tindakan pemerintah untuk mengelola perekonomian melalui pengaturan penerimaan dan pengeluaran negara, seperti pajak dan belanja pemerintah. Tujuannya adalah mengatasi masalah ekonomi, mencapai kesejahteraan, kemudian alokasi sumber daya yang efisien, stabilisasi ekonomi, pertumbuhan, serta distribusi pendapatan yang adil. Nah, perbedaan paling mencolok dengan kebijakan fiskal konvensional adalah landasan etis dan spiritualnya. Dalam Islam, setiap aktivitas ekonomi termasuk kebijakan fiskal harus selaras dengan nilai-nilai tauhid dan keadilan, juga kemaslahatan. Nah, negara dalam Islam ini memiliki tanggung jawab moral untuk menjamin kesejahteraan masyarakat, terutama kelompok yang lemah secara ekonomi. Nah, sumber-sumber pendapatan negara dalam kebijakan fiskal Islam sangatlah beragam dan bebas riba. Kita mengenal instrumen seperti zakat, infak, wakaf, dan juga jizyah. Nah, contohnya zakat, misalnya adalah kewajiban yang diambil dari orang kaya dan diberikan kepada yang berhak seperti fakir miskin. Ini digunakan membiayai sektor sosial seperti pendidikan, kesehatan, jaminan sosial, dan distribusi kekayaan. Pembelanjaan negara juga diarahkan pada sektor produktif yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Pada zaman Rasulullah SAW, beliau mulai melirik permasalahan ekonomi dan keuangan negara ini setelah menyelesaikan masalah politik di Madinah. Sumber penerimaan negara saat itu meliputi kharaj atau sejenis dengan pajak tanah, kemudian zakat ghanimah atau rampasan perang yang 1/5-nya untuk Allah dan Rasul serta sisanya untuk pasukan, dan fai, yaitu harta yang diperoleh tanpa peperangan. Nah, pengeluarannya meliputi kepentingan dakwah, pendidikan, iptek, hamkam, kesejahteraan sosial, dan belanja pegawai. Tujuan kebijakan fiskal di masa Rasulullah adalah menstabilkan pemerintahan Islam dan secara bertahap meningkatkan kesejahteraan umat. Nah, kesimpulannya, kebijakan fiskal adalah alat vital untuk mengelola ekonomi. Dalam perspektif Islam, ia lebih dari sekadar angka. Ia adalah perwujudan keadilan sosial dan moral. Dengan memanfaatkan instrumen-instrumen seperti zakat dan mengarahkan pembelanjaan pada kemaslahatan umat, kebijakan fiskal Islam ini berupaya untuk menciptakan sistem yang tidak hanya efisien tetapi juga adil, merata, dan berkelanjutan. Ini sangat relevan untuk diterapkan di banyak negara termasuk Indonesia. Semoga penjelasan singkat ini bermanfaat bagi teman-teman semua dalam memahami kebijakan fiskal dari perspektif Islam. Terima kasih sudah menyimak dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.